Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Faisal, saya prodi dari KPI semester 6. Baik, kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai sosialisasi dan partisipasi politik. Yang pertama adalah pengertian sosialisasi politik. Sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran dalam berinteraksi yang dilakukan seseorang untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya di dalam kelompok masyarakat. Menurut Damsar, sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan efektif dalam masyarakat. Menurut Us dan Althoff, sosialisasi adalah segenap proses dengan mana individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku dituntut untuk mengembangkan tingkah lakunya, aktualnya yang dibatasi di dalam suatu jajaran menjadi kebiasaan dan bisa diterima oleh sesuai dengan standar-standar dari kelompok. Kemudian yang kedua adalah metode sosialisasi politik. Menurut Baswawi dan kawan-kawan, bahwa metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sedangkan menurut Suyanto, bahwa metode yang digunakan dalam sosialisasi politik adalah metode periklanan, metode promosi, dan metode publisitas atau penempatan beberapa foto, tulisan, dan artikel di tempat-tempat tertentu. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam sosialisasi politik dapat berupa forum pertemuan kepada masyarakat maupun berupa media yang dapat mempengaruhi setiap individu. Kemudian yang ketiga adalah agen sosialisasi politik. Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga yang disebut sebagai agen sosialisasi politik. Menurut Us dan Althoff, bahwa agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok sekarang, keadaan sekarang dalam sistem politik, dan media massa. Kemudian, pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik. Kelompok diyakini sebagai salah satu elemen penting yang mempengaruhi perubahan perilaku politik seseorang sebagai buah dari sosialisasi politik. Menurut Getara dan Zulkifliah, ada 3 jenis kelompok yang dianggap penting kaitannya dengan pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik, yakni yang pertama adalah kelompok primer, yaitu kelompok yang melibatkan perkumpulan yang anggotanya bertemu langsung dengan akrab dalam jangka waktu lama. Kemudian kelompok acuan, yaitu kelompok yang diyakini dan digunakan sebagai standar acuan, namun tidak mesti dimiliki. Kemudian kelompok kasual, yaitu sekelompok orang yang terbentuk suatu kali saja dan anggotanya tidak saling mengenal satu sama lainnya sebelum mereka berkumpul. Kemudian yang kelima adalah tujuan sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang diselenggarakan negara menginformasikan nilai yang menjadi pola keyakinan dan pola kepercayaan yang dapat membawa bangsa ke arah kebesarannya. Tujuan sosialisasi politik adalah melestarikan sistem politik dan sistem nilai yang melestarikannya. Kemudian, keenam adalah fungsi sosialisasi politik dalam negara demokrasi. Sosialisasi politik sangatlah berfungsi dalam menentukan arah partisipasi dalam masyarakat karena sosialisasi politik merupakan kunci untuk memahami setiap sistem politik. Menurut Us dan Althoff, bahwa fungsi sosialisasi politik adalah melatih individu dalam memahami nilai politik yang berlaku dan memelihara sistem politik yang resmi. Sedangkan menurut Marsh Andrews, bahwa fungsi sosialisasi politik adalah memelihara, merubah, dan menciptakan kebudayaan politik. Menurut Getara, bahwa sosialisasi politik dapat berfungsi untuk melakukan perubahan perilaku. Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi politik berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang dunia politik, mengajarkan nilai yang ada di politik sebagai informasi, instruksi, dan persuasi.
Kemudian kita masuk ke pengertian partisipasi politik. Partisipasi adalah hal turut serta dalam suatu kegiatan, sedangkan partisipasi politik merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Adanya partisipasi politik tentunya mengandung suatu sasaran yang ingin dituju, yaitu proses pembuatan keputusan politik. Para partisipan atau orang yang berpartisipasi politik mempunyai suatu tujuan pasti, yaitu ingin mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemegang kekuasaan politik. Tujuannya agar keputusan itu menguntungkan atau merugikan partisipasinya. Kemudian yang kedua adalah bentuk partisipasi politik. Partisipasi masyarakat dalam politik memiliki kedudukan yang esensial. Karena hal itu akan mempengaruhi perkembangan suatu negara, seperti halnya sekarang ini. Bentuk partisipasi politik sangat berhubungan dengan sistem politik yang di dalamnya ada kegiatan politik yang berupa dukungan terhadap sistem politik. Bentuk dukungan yang diberikan kepada pemerintah adalah adanya partisipasi masyarakat. Menurut Wilson, dalam Damsar, bahwa bentuk partisipasi politik warga negara dilihat berdasarkan piramida partisipasi. Piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah landasan partisipasi politik. Dalam kenyataan pada kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik. Menurut Huntington, dalam Anggara ada beberapa landasan partisipasi politik, yaitu yang pertama adalah kelas individu dengan status sosial, pendapat dan pekerjaan yang serupa. Kemudian, kelompok atau komunal dengan individu, individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Kemudian, lingkungan hidup yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atau bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. Kemudian, golongan atau faksi individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan peraturan sains yang berlaku untuk orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Kemudian yang keempat adalah dampak partisipasi politik. Kegiatan partisipasi politik warga negara memberikan dampak cukup bermakna terhadap tatanan politik dan kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam mendekati tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Anggara, bahwa partisipasi politik berdampak terhadap kualitas rujukan warga negara dalam pemahaman terhadap situasi dan kemajuan negaranya. Berdasarkan uraian di atas, bahwa partisipasi politik dapat dijadikan tolak ukur untuk dapat mengetahui dalam sistem apa partisipasi politik itu berada. Selain itu, partisipasi memberi dampak positif bagi partisipan ataupun kelompok kepentingan itu sendiri. Melalui partisipasinya, warga negara akan memahami bagaimana jalannya sistem pelaksanaan politik seperti tata cara pemilu. Kemudian yang kelima adalah alasan orang berpartisipasi politik. Dalam kenyataan kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik. Seseorang yang efektif dalam berpartisipasi politik dikarenakan berbagai alasan. Selain haknya sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya, juga karena alasan menguntungkan bagi pribadinya. Pada umumnya, masyarakat beranggapan keikutsertaan dalam pemilu merupakan suatu kegiatan yang akan dan wajib dijalankan dalam sekali 5 tahun tanpa menghiraukan dampak terjadi ke depannya. Kemudian yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas tentu dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Ruhaniyah dan
F. Riza, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, faktor dari luar, dan ada yang menggabungkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.